para audiens. Halo semuanya. Hai. Apa kabarnya? Baik, insya Allah. Maka perkenalkan diri Anda. Oke, nama saya Aflah Lutfia, saya dari Tegal. Perkenalkan, saya Gabriela Aufa, saya dari kelompok 86. Asalnya dari Bekasi. Oke, nama saya Maulida Izzatunisa. Saya salah satu dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang dan anggota kelompok KKN RDR 77 kelompok 86. Asal saya dari Batang, Jawa Tengah. Nama saya Fakih Muhammad Fatar, asal dari Tegal. Saya mahasiswa Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Dan kebetulan juga ini saya sebagai salah satu anggota kelompok 86 KKN RDR UIN Wali Songo juga. Pernah. Waktu sekolah dulu. Saya pernah belajar sains. Sains itu ilmu pengetahuan alam sih sejauh yang saya tahu. Sains itu adalah pengetahuan yang didapatkan dengan proses pembelajaran. Sains itu ya suatu bidang ilmu yang mempelajari alam secara fisik, terutama yang memang kaitannya dengan penelitian dan juga riset-riset yang bisa dibuktikan. Jadi saya pikir sains itu ya ilmu tentang alam ya. Ada. Oh, pasti ada. Sains itu berhubungan dengan agama. Dan memang antara sains dan agama itu memiliki hubungan, relasi, keterkaitan. Contoh hubungannya di dalam agama terdapat hadis yang berbunyi la yasrobana ahadu minkum qaimah, yang artinya bahwa kita itu nggak boleh minum sambil berdiri. Sedangkan dalam sains juga minum sambil berdiri itu nggak baik. Laut yang perbatasan antara air tawar sama air asin itu kan secara sains udah disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, itu kan berarti ada hubungannya antara ilmu pengetahuan yang selama ini kita pelajari itu sudah gamblang dijelaskan di Al-Qur'an. Contohnya itu ya udah terpampang nyata dan seperti dalam Al-Quran juga itu udah dijelaskan ya bahwa sains itu sangat berhubungan dengan agama. Dikutip dari beberapa ayat juga yang itu menjelaskan tentang agama dan sains. Itu contohnya seperti surah Al-Anbiya ayat 30 itu jelas artinya itu menjelaskan tentang bahwa alam dunia ini seluruh makhluk hidup itu diciptakan berasal dari air. Contohnya yaitu mengenai penciptaan manusia. Itu disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 14 kalau tidak salah, yang pada intinya manusia itu diciptakan dari nutfah. Nutfah itu adalah air mani. Nah, kemudian dari nutfah itu menjadi segumpal darah. Segumpal darah itu menjadi tulang, kemudian dari tulang itu menjadi daging. Kalau daging itu di dalam surat itu namanya lahma. Jadi ada step by step. Dan itu memang sesuai dengan sains juga kan di bab reproduksi dan juga mengenai janin. Ya, dalam bidang kesehatan ya tadi itu minum sambil berdiri itu tidak baik karena menghambat pencernaan. Kalau dalam bidang kesehatan sebenarnya banyak ya, dan salah satunya mengenai penciptaan siang dan malam. Itu di surat Al-Qasas ayat 73 bahwa manusia itu Allah itu menciptakan siang untuk bekerja dan malam itu untuk beristirahat. Kemudian kaitannya apa dengan kesehatan ya, bahwa ya kita sebagai manusia itu memiliki waktu-waktu sendiri, ada yang untuk bekerja, ada yang untuk istirahat. Jadi itu teratur gitu loh, nggak kerja terus, nggak tidur terus, seperti itu.
Kalau dalam bidang kesehatan itu contohnya kayak dalam proses kehamilan, kayak dalam kandungan itu kan dari usia 0 sampai 40 hari kayak gitu, itu udah dijelasin ada di Al-Quran. Kalau dalam bidang kesehatan juga sudah dijelaskan, ada salah satu ayat yang menjelaskan tentang hubungan kesehatan dengan agama. Itu contohnya surah An-Nahl ayat 78. Di situ bahwa perkembangan manusia itu dia itu ditiupkan ruh dan dia dikeluarkan tanpa mengetahui sesuatu apapun, dan dia diberikan fasilitas pendengaran, penglihatan, sehingga dia itu mampu melakukan segalanya di dunia ini. Menurut saya itu gimana orangnya ya, karena pandangan orang itu kan berbeda-beda ya, nggak harus sama gitu. Kalau pandangan orang-orang yang tidak mempercayai sains dengan agama di dunia ini ya, nggak semua orang itu langsung mempercayai hal apapun ya. Contohnya juga gimana ya, sama pacarnya sendiri aja pertama nggak saling mempercayai ya kan. Tergantung semua itu ada step by stepnya gitu. Apalagi manusia itu dia justru lebih membutuhkan bukti baru dia mempercayai hal itu. Ya mungkin mereka itu terlalu realistis ya, jadi tidak berpikir sampai ke sana. Menurut saya itu yang pertama itu karena mungkin belum mengetahuinya. Kedua, mungkin dia itu berbeda ya, berbeda keyakinan, dalam artian ya dia itu dari agamanya itu kurang mendalami juga, dan ketiga itu ya memang buku-buku yang dia baca atau mungkin sumber-sumber literasinya itu ya memang yang menjauhkan antara agama dan juga sains. Ya itu yang sudah saya bilang tadi ya, mungkin diberikan contoh, terus juga mereka itu diberikan ya semacam bukti gitu loh bahwa sains itu berhubungan dengan agama. Mungkin mereka itu kenapa belum mempercayai karena mereka itu belum tahu. Cara meyakinkannya yaitu menjelaskan contoh dari hubungan yang tadi itu, karena mungkin orang yang nggak percaya itu tidak mengetahui contoh-contoh dari sains dan agama itu berhubungan. Cara meyakinkan, ini saya mengetahui bahwa sains dan agama itu jadi sebenarnya satu kesatuan, itu sebenarnya dari filsafat. Jadi ya memang ya harus melalui ini buku. Kalau untuk meyakinkan orang-orang yang seperti itu ya kita harus melalui ini loh ayat Al-Quran, ini loh buku sains, dan ini loh katakanlah filsafat. Jadi ya sebenarnya melalui apa ya, dialog bisa sebenarnya, dialog, kemudian buku-buku yang berkaitan dengan. Yang penting itu ketika kita ingin meyakinkan itu kita punya bukti yang logis yang bisa mereka terima. Perlu dipaksakan atau enggak itu ya menurut saya pribadi itu enggak perlu dipaksakan. Ketika kita memang sudah menjelaskan, kemudian dia itu memang tetap kekeh, ya itu tadi karena salah satu yang saya sebutkan kan keyakinan, kemudian juga ya latar belakang juga mempengaruhi. Seperti itu. Ya sebenarnya semuanya tuh apa ya, kalau dari sudut pandang Islam antara alam dan agama itu, antara sains dan agama itu saling berkaitan, karena buktinya tuh juga banyak sekali hal-hal yang baru kita ketahui ternyata dari dulu di Al-Quran itu udah ada. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi itu masalah yang pertemuan antara air laut dan air tawar itu ya, itu sih enggak.
kalau misalnya mereka nggak percaya, itu pilihan mereka sih. Yo, kita kan sebagai manusia pasti punya pengalaman sebelumnya, kenapa sih kita memilih untuk percaya dan kenapa tidak. Gitu. Vaksin dalam agama gimana ya, kan vaksin itu lebih menjurus ke kesehatan nggak sih? Ya, terus kalau dalam agama mungkin ya karena kita nggak tahu kan apanya sih namanya, komposisinya, kita kan nggak tahu kan komposisinya apa. Mungkin yang diragukan dari pandangan agama karena nggak tahu komposisinya itu benar-benar halal atau enggak mungkin. Menurut saya sih ada hubungannya juga. Toh agama sendiri itu beberapa kali menjelaskan bahwa ikhtiar terlebih dahulu, apalagi tentang kesehatan ya, udah jelas banget. Sesuatu apalagi tentang kesehatan itu perlu diperjuangkan. Ini sih kalau mungkin lebih dari ke pemerintahannya ya, kan kalau kan disebutkan kalau misal selagi perintah dari pemerintah kita itu baik dan tidak menentang syariat, seharusnya kita taati gitu sih. Vaksin, kalau menurut saya ya karena saya percaya agama dan sains itu memiliki hubungan, ya tentu ada hubungannya. Hukum vaksin kalau menurut saya ya gimana orangnya. Karena kalau orangnya yang percaya kalau vaksin itu benar-benar mencegah dari COVID ini, mungkin menurut mereka itu emang wajib buat vaksin. Cuman karena kalau orangnya percaya bahwa kita tuh bisa mencari obat lain, mencegah dengan cara lain, mungkin ya menurut mereka itu nggak wajib. Beberapa sumber yang saya baca itu memiliki perbedaan ya. Yang pertama itu dari Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu mengatakan hukumnya itu fardhu kifayah. Tapi di sumber lain itu, dan ini mungkin sifatnya lebih ke konseptual, itu bahwa sebenarnya itu hukumnya tergantung situasi di wilayah saat itu. Apakah memang diwajibkan vaksin, jadi hukumnya itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi mubah, bisa menjadi sunnah, bahkan haram. Itu tergantung situasi dan juga apakah vaksin tersebut ada yang lebih halal atau memang terpaksa menggunakan bahan-bahan yang mungkin di dalam Islam itu sedikit diharamkan. Tergantung keadaannya. Maksudnya kalau misal kita dalam kondisi sehat itu wajib ya, lagi kita kondisinya sehat. Tapi kalau misal ternyata kita punya komorbid segala macam, ya nggak wajib sih. Terus tapi kan kalau sekarang itu dengar-dengar udah ada nih ya vaksin yang diperuntukkan untuk orang-orang yang punya komorbid. Kalau menurut saya hukum vaksin itu, apalagi yang sudah dijelaskan sama Bapak Wakil Presiden Indonesia kita, bahwa hukum vaksin itu fardhu kifayah karena itu termasuk bisa menjaga imun dan juga meningkatkan herd immunity. Nah, jadi hukumnya itu wajib menurut dari beliau. Kalau untuk saya mewajibkan itu sih, karena kondisinya saya juga nggak ada halangan apapun dan untuk saling menjaga untuk orang-orang sekitar saya sih. Dalam wilayah yang dalam tanda kutip itu padat penduduk ya, dan juga dari berbagai kalangan, kalau menurut saya itu wajib, meskipun itu ya berdasarkan anjuran pemerintah. Kalau saya pribadi, saya tidak orangnya itu nggak mempermasalahkan ketika kita beda pandangan. Yang penting ya justru kalau kayak gitu kan bisa diajak sharing gitu kan. Tapi ya memang
ya barangkali orang yang tersebut memiliki pandangan yang lain, memiliki dasar yang memang lain juga, walaupun masih dalam satu koridor Islam ya maksudnya. Ya tadi orang itu bebas untuk berpendapat, ya kan? Orang itu bebas untuk mengambil kepercayaan, ya kan? Mungkin kalau dia percaya vaksin itu benar-benar akurat, ya silahkan. Terus kalau mungkin percaya kalau vaksin itu belum 100% kehalalannya, ya silahkan. Gimana orang sih kalau menurut saya? Ya mereka pasti punya alasan tersendiri. It's okay, asalkan mereka nggak mengajak orang lain untuk tidak percaya. Jadi mereka tidak merugikan orang lain. Tapi sebenarnya kalau misalnya mereka nggak vaksin, alasannya cuma karena alasan-alasan yang sepele itu, yuk ditakutkannya sih merugikan orang lain juga ya. Kalau misal yang lainnya udah vaksin, dia belum vaksin, terus akhirnya dia kena, gitu sih. Tapi yang menjadi satu hal adalah ya kita hidup di zaman sekarang emang nggak bisa mutlak harus mengikuti secara tekstual. Kadang kita juga perlu hal-hal yang memang sifatnya istihadiyah atau memang membutuhkan ya nalar berpikir. Dan barangkali ketika kita memang belum mencapai kemampuan itu, kita mengikuti orang-orang yang memang berkompeten dalam hal itu. Kalau orang yang anti vaksin itu menurut saya ya random juga ya. Semua orang itu nggak semuanya itu mau vaksin juga. Kalau semua orang itu mau vaksin, ngapain pemerintah itu susah-susah mewajibkan vaksin dan menguber-ngubernya, ya kan? Jadi kalau orang yang susah vaksin ya nggak bisa dipaksa juga. Nanti kalau paksa malah ya kita beri edukasi, beri penjelasan bahwa vaksin itu juga penting, sangat penting. Mungkin secara step by step orang itu pintu hatinya terbuka dan besoknya daftar vaksin. Pesan dari saya bahwa agama dan sains itu berhubungan ya, karena dari agama sendiri kan sudah terdapat kayak di dalam Al-Quran kan, kayak sudah disebutkan, misalkan kayak tadi contohnya minum itu nggak boleh sambil berdiri. Sedangkan kan kalau dalam sains emang ya begitu, minum juga nggak boleh sambil berdiri. Tapi kalau dalam sains itu kayak lebih dirinciin lagi, kenapa kita nggak boleh minum sambil berdiri. Sedangkan kalau di dalam Al-Quran ya cuma poin-poinnya aja kan. Jadi menurut saya semua ilmu sains itu kayaknya berhubungan sama agama. Wahai audiens yang terhormat, bahwa menurut saya itu sains itu sangat berhubungan dengan agama. Apalagi saya beberapa kali menemukan ayat Al-Quran yang emang itu menjelaskan bahwa sains itu sangat berhubungan dengan agama. Semuanya sudah dijelaskan, tadi juga sudah saya berikan salah satu ayatnya, ada surah An-Nahl, juga surah Al-Anbiya. Itu monggo dibuka sendiri, dibaca. Syukur-syukur bisa membaca ayat seluruh ayat Al-Quran dan bisa membaca arti-artinya. Kalian bakal menemukan banyak sekali bahwa itu sains itu berhubungan dengan agama. Cukup. Kalau memang kita membaca buku-buku yang sebenarnya ini kan kalau kita perhatikan itu ada sumber literasi yang memang mendukung kesatuan ilmu, ada yang memang ya mendikotomisasikan. Jadi ya tergantung bahan bacaan kita. Pesan saya itu ya
ya tentunya sebagai orang Islam kita kan tahu bahwa Al-Quran itu relevan dengan setiap perkembangan zaman. Jadi ya ketika kita mau berawal dari kemauan untuk menggali dari ayat Al-Quran itu, ya pasti akan bertemu pada suatu kesimpulan bahwa antara sains dan agama itu sebenarnya berhubungan. Ya, sebenarnya itu udah jelas ya, kayak saya udah ngomong di belakang tadi juga sebelumnya kalau segala sesuatunya itu udah ada di Al-Quran, udah ada buktinya. Jadi Rasulullah saja juga sudah menjelaskan banyak hal ya. Intinya tuh agama dan sains itu ya saling berhubungan. Oke. Jangan oke, baik. Oke. Sekian dari saya Maulida Izzatunisa. Dadah. Halo semuanya, audiens. Nama saya Maulida Izzatunisa. Saya salah satu mahasiswa UNAI Songojaya. Kok dadakan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah, restu mama papa. Lanjut. Orang belum ada jawaban. Ya menurut saya itu Kalau menurut saya dalam konteks khasiatnya mungkin apa sih? Apa ya tadi tuh? itu di pause.